Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alviraza dengan nomor induk mahasiswa 2008003102051. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah pengantar manajemen dengan materi mengatur perencanaan keuangan. Yang pertama, mengapa kita harus melakukan perencanaan keuangan? Jadi, dengan melakukan perencanaan keuangan ini, di situ kamu akan mengerti hal apa saja keuangan yang akan kamu keluarkan. Dan di situ juga kamu akan mengerti apakah keuangan yang kamu miliki itu masih cukup atau tidak untuk kehidupan selanjutnya. Jadi, dengan melakukan perencanaan keuangan ini, kamu itu tidak akan kehabisan dalam hal keuangan dalam per bulannya. Selanjutnya yaitu tips melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan finansial. Semua orang itu pasti memiliki tujuan finansial dalam kehidupan. Nah, jika berada di umur 20-an, pasti itu cenderung memikirkan melakukan bisnis-bisnis baru. Dan jika kita sudah berumur 30-an, pasti bakalan memikirkan finansial anak Anda dan juga pendidikannya dia. Jadi tidak hanya pendidikan yang anak Anda lakukan, tetapi juga dalam hal kesehatan juga. Seperti itu. Dan tips yang kedua yaitu analisis kemungkinan risiko finansial. Jadi hidup yang kita jalanin pasti bakalan terjadi risiko seperti risiko jatuh sakit, risiko kecelakaan, risiko bisnis bangkrut, risiko di PHK, risiko kepala keluarga meninggal dunia, dan juga lain-lain. Karena itu, di zaman sekarang ini, selain menabung dan investasi, penting sekali untuk melakukan asuransi. Jadi, asuransi yang wajib dipunyai semua orang adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Karena jika ada anggota keluarga yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya rumah sakit yang tidak murah, juga jika ada anggota keluarga yang menafkahi meninggal dunia karena sebab apapun. Dan tips yang terakhir yaitu tentukan prioritas keuangan. Jadi, sebelum menentukan prioritas pengeluaran, Anda juga harus bisa mengkategorikan pengeluaran Anda dalam jenis-jenis pengeluaran, seperti kebutuhan hidup, cicilan, investasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu, di sini saya akan memberikan contoh melakukan perencanaan keuangan dalam 1 bulan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh perencanaan keuangan dalam 1 bulan. Jadi di sini sudah saya buat contohnya itu di bulan Januari. Nah, di kota Orange ini di situ akan dibutuhkan pengeluaran dalam 1 bulan. Yang nomor satu itu pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan dalam 1 bulan itu, yang benar-benar dikeluarkan. Dan yang kedua itu pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan tetapi kadang juga dibutuhkan. Dan yang ketiga itu pengeluaran yang berupa sisa. Jadi dalam keuangan bulanan itu kita harus jangan sampai kita melakukan perencanaan keuangan itu benar-benar habis uangnya. Jadi kita harus melakukan sedikit pengeluaran itu untuk melakukan investasi jangka panjang. Dan yang bawahnya yaitu budget bulanan. Jadi misalkan budget bulanan itu dalam 1 bulan itu 8 juta. Nah, jadi gitu kita harus melakukan rincian pengeluaran dana dalam 1 bulan, tetapi itu jangan sampai benar-benar habis uangnya 8 juta tersebut. Jadi kita kalau bisa menyisihkan sekitar 1 atau 2 juta saja itu untuk di nomor 3 yaitu tabungan investasi. Nah, yang selanjutnya di bawahnya itu ada sebuah kolom. Nah, di kolom tersebut itu kita bisa melakukan rincian dana pengeluaran dalam 1 bulan. Jadi di situ ada tertera nomor, tanggal, nama barang, harga, dan saldo. Nah, jadi untuk tanggalnya itu fungsinya tersebut itu untuk
kita membeli barang, misalkan kita membeli barang A, nah itu tanggalnya pada tanggal berapa dan harga barang tersebut berapa, dan saldo bulanan kita itu sisa berapa setelah membeli barang tersebut. Nah, jadi di kolom ini kita itu bakalan mengerti apa yang benar-benar kita bakalan butuhkan untuk bulan selanjutnya, mana yang tidak terlalu dibutuhkan di bulan selanjutnya. Dan yang paling bawah itu ada jumlah. Jadi dengan mengetahui jumlah tersebut, dan jumlah itu bakalan dihitung di akhir bulan agar mengerti jika kita melakukan perencanaan keuangan bulanan tersebut, kita bakalan mengerti bulan pertama itu misalkan sisa 4 juta dan bulan kedua kok bisa sisa 3 juta. Nah, itu kita bakalan bisa membandingkan dari bulan pertama tersebut dengan bulan kedua. Apakah mengapa kok bisa mengeluarkan keuangan sebanyak tersebut. Nah, dan di samping tersebut di situ terdapat diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini ini saya menjelaskan fungsi dari kotak berwarna orange tersebut. Jadi pengeluaran bulanan tersebut itu persentasenya 50%, yang artinya sangat penting untuk dilakukan dalam perencanaan keuangan dalam 1 bulan. Jadi itu harus benar-benar penting, harus dikeluarkan. Dan yang selanjutnya kebutuhan. Jadi kebutuhan dalam diagram lingkaran ini kebutuhannya 30%. Jadi antara penting dan tidak terlalu penting. Dan yang terakhir yaitu investasi, yaitu 20%. Ini dalam artian 20% ini benar bukan karena tidak penting, tetapi ini juga termasuk penting karena dengan melakukan investasi jangka panjang ini, kita itu kedepannya bakalan mempermudah dalam perencanaan keuangan. Misalkan kita tiba-tiba terjatuh sakit, dan itu pun kita bakalan masuk rumah sakit dan biaya rumah sakit tersebut bakalan sangat-sangat mahal. Jadi dengan adanya asuransi kesehatan atau asuransi dari rumah sakit, itu kita bakalan dapat mengeluarkan dana yang sangat-sangat minim sekali daripada kita tidak melakukan asuransi. Dan investasi selain asuransi, kita di situ juga kita ada tabungan. Jadi kita jika melakukan pengeluaran dalam 1 bulan, kita juga harus menyisihkan uang kita untuk menabung dalam sistem jangka panjang ke depannya. Sekian materi tentang mengatur perencanaan keuangan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.